masalah harmoni di dalam tim. Pilihannya ini berat. Saya rasa semua banyak kok yang menganalisis kenapa tiba-tiba ada pemain cedera, tiba-tiba dia main, nggak main, habis itu dia di klub main bisa aja. Tapi udahlah, saya nggak mau buka itu. Exco PSSI Arya Sinulinga akhirnya buka-bukaan terkait dengan dipecatnya Sintayong. Menurutnya, masalah paling dasar yang terjadi pada skuad timnas Indonesia adalah masalah harmoni. Ia mengaku sebenarnya tidak ingin membuka masalah tersebut, namun desakan netizen yang sangat tinggi. Akhirnya ia membuka beberapa hal terkait dengan pemecatan Sintayong. Dan ingat, pernah ada yang ngomong, kenapa? Saya bilang apa? Kita nih tiap tanding nambah pemain. Orang bilang, ya itu akibatnya jadi chemistry-nya nggak bisa tersambung. Nah, bener nggak? Pernah kan? Pernah. Artinya ada ketidakmampuan menangani chemistry pemain-pemain ini. Dan makin lama, kalau kita mau ke Piala Dunia, maaf ya, level pemainnya makin tinggi, bos. Ini berat, artinya chemistry-nya harus dibangun lebih cepat lagi. Apa yang harus kami lakukan? Sebagai federasi, bukankah itu bisa langsung disampaikan Bang ke STY? Udah. Chemistry nggak dapat, tolong perbaiki komunikasinya. Loh, Pak Eri sampai bicara. Ini bukan timnasnya Erick Thohir. Ini bukan timnasnya PSSI aja. Ini bukan timnasnya pelatih. Ini timnasnya Indonesia. Tolong dijaga. Banyak yang terlibat membangun timnas ini. Tidak sendirian. Proses naturalisasi itu melibatkan sampai presiden dan semuanya. Harus dijaga ini semua. Persatuan Sepak Bola Indonesia resmi memecat pelatih tim nasional Sintayong dari jabatannya. Hal itu diumumkan dalam jumpa pers di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya resmi mencopot Sintayong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. STY sudah menerima surat menyuratnya mengenai hubungannya yang sudah berakhir. Keputusan ini diambil dengan seksama dan tidak tergesa-gesa setelah pihaknya melakukan evaluasi. Erick juga memastikan bahwa pencopotan Sintayong tidak lepas dari dinamika timnas yang perlu menjadi perhatian khusus, sehingga hasilnya lebih konsisten. Di Cina banyak kejadian. Sehingga komposisi pemain seperti itu. Apakah kami intervensi? Tidak. Apakah kami tahu? Tahu. Perubahan-perubahan kok bisa seperti ini? Kami tanya, tapi apa? Kami hargai pelatih, tapi pelatih harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia putuskan. Selama ini tidak ada Apanya? pertanggungjawaban dari STY? Bukan, pertanggungjawaban yang menang lawan Cina. Lah iya dong. Ketika saya memimpin, saya bilang, loh kok ini komposisinya? Enggak, saya mau komposisinya seperti ini. Maka saya harus bertanggung jawab terhadap itu. Dan harus menang, kalah. Kalau tadi kami mau intervensi, harusnya intervensi dong dari sebelum itu. Sebelum dia susun pemain, sampai semua kapten dan sebagainya, kami intervensi dong. Enggak, kami hargai, tapi harus bertanggung jawab ya. Artinya harus menang. Ternyata kalah. Disitulah kami mulai, wah ini ada apa? Namun Erick mengaku sudah mendapatkan calon pengganti STY. Namun ia berjanji akan memperkenalkannya kepada media 12 Januari nanti. Sebelumnya telah beredar kabar beberapa nama yang disebut sebagai calon pengganti STY. Salah satunya adalah Patrick Kluivert, ex pemain depan timnas Belanda, Ajax dan Barcelona. Erick tidak membantah bahwa salah satunya diantaranya adalah Patrick Kluivert. Namun Erick tidak menyebut dua nama lainnya. Ia malah meminta wartawan untuk mengikuti jumpa pers dengan pelatih yang sudah disepakati pada 12 Januari nanti. Erick Thohir menjelaskan, sejak 25 Desember sampai 30 Desember 2024, dirinya berada di sebuah negara Eropa untuk menyaring calon pelatih baru. Meski begitu, ia tidak menyebut secara spesifik negara Eropa mana yang dikunjungi guna menjaring pelatih baru. Erick mengatakan dirinya proses wawancara bertepatan pada hari Natal 25 Desember. Kami tuh punya tim juga untuk menjaga pemain tetap mau bermain. Mengikuti tim itu semua. Menjaga ritme, yang harusnya bukan tugas kami. Jadi udah dalam, tapi sampai nggak. Oke. Artinya ada pemain yang kemudian ingin tidak bermain. Indikasinya adalah masalah komunikasi. Yang kedua masalah strategi.
Nah ini mungkin juga saya coba korek-korek ya, analisa dan sebagainya. Strategi maksudnya? Ada pemberitaan di luar negeri kan, itu Tuttosport menyatakan bahwa Indonesia cuma fokus fisik dan berlari pemain. Nah mungkin ini ada problem dengan pemain-pemain diaspora yang tidak biasa itu, karena saya begini, saya tonton semua pemain penampilan tim nasional Indonesia, memang pemain-pemain diaspora tidak kuat untuk terus berlari bermain. Tom Hay misalnya hanya 65 menit, setelah itu ngos-ngosan mukanya merah. Banyak pemain kita main mukanya kan langsung merah dan sebagainya, karena mereka tidak terbiasa dengan bermain dengan physically, pemain-pemain Eropa itu. Itu mungkin salah satunya. Soal taktik dan strategi tadi yang disampaikan, kode indikasi dari Pak Erick Thohir. Nah mungkin secara internal ini kan sebenarnya ada problem besar di dalam soal bagaimana mengatur strategi tim ini untuk kemudian berjalan dengan baik. Apalagi STY kan punya tradisi eksperimennya dia yang luar biasa kan, tiba-tiba menaruh pemain di tempat yang bukan posisinya dan sebagainya injury gitu kan. time. Eksperimen di partai-partai penting gitu. Kalau menang ya mungkin tidak akan kelihatan. Persatuan Sepak Bola Indonesia resmi memecat pelatih tim nasional Sintayong dari jabatannya. Hal itu diumumkan dalam jumpa pers di Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya resmi mencopot Sintayong dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia. STY sudah menerima surat menyuratnya mengenai hubungannya yang sudah berakhir. Keputusan ini diambil dengan seksama dan tidak tergesa-gesa setelah pihaknya melakukan evaluasi. STY ini adalah orang istimewa yang punya hoki gitu. Dia selalu bisa keluar dari fase-fase terjepit tim nasional Indonesia untuk mendapatkan keberuntungan-keberuntungan yang tidak semua orang dapat. Sebagai contoh misalnya ketika kita Piala Asia awal tahun lalu kan, ini kita kaleidoskop nih. Awal tahun kita untuk pertama kalinya lolos knockout Piala Asia senior sepanjang sejarah, bukan 16 besar. Kalau 16 besar kita pernah, karena dulu pesertanya 16 besar ya Bang. 12 besar juga pernah, karena 1996 pesertanya 12. Pas knockout itu kan kita dapat karena kita hanya menang satu kali lawan Vietnam 1-0. Selebihnya kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Kita menunggu keberuntungan dari Oman melawan Kyrgyzstan yang ternyata seri. Kalau di antara dua tim itu salah satunya menang, maka kita gagal lolos. Itulah keberuntungan, keistimewaan yang dimiliki Sintayong, kita lolos. Kemudian Piala AFF U23 gitu kan, U23 Piala AFF kita juga memiliki nasib yang sama. Kita cuma menang kalah 1-2 dari Malaysia, cuma menang 1-0 dari Timor Leste. Tapi untuk menentukan runner up terbaik ditentukan Myanmar lawan Kamboja yang ternyata tidak ada yang menang seri. Akhirnya kita jadi runner up terbaik, kita lolos semifinal, kita kalahkan Thailand, kita ke final gitu. Itu masih hoki? Ya itu keberuntungan yang tidak semua orang punya keberuntungan itu. Dan STY itu ketika ditekan itu dia akan memunculkan aura kemenangannya, dan itu sudah terbukti ketika kemarin terakhir lawan Arab Saudi, ketika dia tertekan akan banyak tagar STY out. Setelah kalah dari Arab, muncul aura ke hokinya itu, aura keberuntungan harus itu. kepepet gitu ya. Kita menang 2-0 lawan Arab Saudi. Jadi Erick juga memastikan bahwa pencopotan Sintayong tidak lepas dari dinamika timnas yang perlu menjadi perhatian khusus, sehingga hasilnya lebih konsisten. Namun Erick mengaku sudah mendapatkan calon pengganti STY, namun ia berjanji akan memperkenalkannya kepada media 12 Januari nanti. Sebelumnya telah beredar kabar beberapa nama yang disebut sebagai calon pengganti STY. Salah satunya adalah Patrick Kluivert, ex pemain depan timnas Belanda, Ajax dan Barcelona. Erick tidak membantah bahwa salah satunya diantaranya adalah Patrick Kluivert. Namun Erick tidak menyebut dua nama lainnya. Ia malah meminta wartawan untuk mengikuti jumpa pers dengan pelatih yang sudah disepakati pada 12 Januari nanti. Kaget ya, maksudnya kaget dalam arti Sintayong ini kan sebetulnya anak emasnya PSSI ya, di era Erick Thohir terutama ya. Saya ingat betul ketika awal-awal dia melatih tim Indonesia yang senior, dia kan minta untuk Indonesia menaturalisasi beberapa pemain, dan itu langsung dikabulkan. Bahkan dia juga diberi kesempatan ketika zaman Erick Thohir untuk pergi sendiri ke Eropa, ke Belanda untuk melihat pemain-pemain yang disasar. Hunting. Saya yakin itu bukan biaya dia, udah pasti biaya PSSI. Artinya dia ini anak emas. Dan sampai akhir, dalam tanda kutip akhir kepelatihannya, ada 17 atau 18 pemain diaspora kan yang di-endorse oleh pemerintah, di-endorse oleh PSSI. Dia dimanja betul, dia punya golden visa, gajinya pun sangat tinggi, lebih tinggi dari Mancini, bahkan tadi Akmal bilang lebih tinggi. Yang keluar kan dari mulut Erick Thohir, dari press conference soal komunikasi, soal program dan macam-macam kan. Tapi saya yakin sih ada hal yang lebih krusial lagi daripada itu. Dan kalau saya lihat-lihat kan tim senior ini, kalau kita bicara tim senior ini kan
terlepas dari semua kontroversi begitu banyaknya pemain diaspora, kan levelnya udah meningkat jauh. Peringkat FIFA juga udah naik jauh kan. Itu prestasi dong. Prestasi. Dan setelah mengalahkan Arab Saudi, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia kan terbuka. Erick Thohir menjelaskan, sejak 25 Desember sampai 30 Desember 2024, dirinya berada di sebuah negara Eropa untuk menyaring calon pelatih baru. Meski begitu, ia tidak menyebut secara spesifik negara Eropa mana yang dikunjungi guna menjaring pelatih baru. Erick mengatakan dirinya proses wawancara bertepatan pada hari Natal 25 Desember. Kalau dari disampaikan, saya coba menganalisa dari apa yang disampaikan Pak Erick Thohir. Masalah bahasa komunikasi, artinya kan ada problem komunikasi pemain dengan pelatih sejauh ini. Kenapa saya mengatakan itu mungkin terjadi secara non teknis? Terakhir misalnya ketika kita melawan Arab Saudi kan pemain bikin pertemuan sendiri untuk berdiskusi bersama-sama menentukan arah tim ini melawan Arab Saudi. Harusnya nggak boleh dong. Pelatih. Iya, artinya enggak. Saya ingin mengindikasikan bisa jadi ini adalah ini ternyata problemnya loh. Sampai kemudian pertemuan. Kalau itu betul terjadi pemberontakan dong sebetulnya. Iya, makar itu. Iya, kan permasalahannya kan kita nggak bisa melakukan itu karena PSSI menutupi itu semua karena dianggap itu sudah seizin pelatih. Tapi kemudian saya mau tarik ke belakang lagi, problem dengan Elkan Bagot, ya kan, yang sampai sekarang kan tidak ditemukan ditemunya. Solusinya. Solusinya apa? Apakah ini Elkan Bagot sama STY problemnya apa? STY tanya saja ke Elkan Bagot, gitu kan. Sementara Elkan Bagot tidak bisa menjelaskan karena tidak tahu masalahnya apa. Ada Elkan Bagot, ada juga lebih personal maksud Anda? Ya mungkin saja ya.